Hai Sobat RLCS, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Dan akhirnya kita akan bahas permainan dengan akurasi 99%. Yap, ini dari turnamen catur terbaru, yaitu turnamen Grandchester St. Louis Rapid and Blitz. Kita akan bahas Alireza melawan Wesley So, pecatur nomor 1 Prancis, berhadapan dengan pecatur berdarah Filipina yang membela Amerika Serikat, Wesley So. Teman-teman, ini menarik ya, 99% berarti kan partainya sangat bagus banget, akurat banget. Nah, bagaimana partainya dan siapa yang menang? Tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe channel RLCS. Alireza Firouzja memulai dengan langkah E4. Ini kategori catur rapid ya, 25 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Hitam menjawab dengan E5, putih gajah C4, bishop opening. Hitam kuda F6, putih D3, hitam gajah C5, dan putih mainkan kuda ke petak F3, hitam D6. Putih lanjutkan dengan C3, hitam rokade, putih rokade, hitam kuda ke petak C6. Dengan langkah kuda C6 di langkah ke-6 ini, berubah posisinya dan menjadi opening Giocho Piano, teman-teman. Ya. Jadi dalam permainan catur, bisa nih kalau langkah-langkah kita yang awalnya pembukaannya beda, kayak tadi gajah dulu, tapi karena sekarang sudah berubah posisi seperti ini, ada gajah C5, ada kuda C6, ya, ada kuda F3 dan D3, E4, C3. Ini menjadikan posisinya menjadi pembukaan Giocho Piano. Nah, bagaimana putih melanjutkan? Putih lanjutkan dengan memberikan pin gajah G5, hitam H6, putih tarik gajah, hitam A6. Dengan tujuan apa A6? Tujuannya adalah simpan gajah ke petak A7. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, kekuatan dalam pembukaan ya Giocho Piano ini adalah kekuatan putihnya adalah gajah terang ini, hitam gajah gelap ini. Jadi nih, sama-sama mengincar ke raja. Kemudian putih lanjutkan dengan B4, hitam gajah mundur, putih kuda BD2, hitam menteri A7, putih serang lagi lewat sayap menteri ya dengan A4, hitam tukar gajah dengan gajah 6, putih menaruh gajah ke petak D5. Ya, dengan tujuan kalau dimakan, akan menyulitkan perkembangan bagi pemain hitam. Kemudian hitam lebih memilih G5, ya, mengancam gajah dengan tujuan menutup ikatan atau pin dari putih, tapi putih, boom, kuda ditukar oleh pion dan hitam, boom, kuda makan D5, dianggap melewatkan taktik. Kenapa hitam gak berani makan aja ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja dan putih akan lanjutkan dengan gajah G5. Hitam mungkin akan lanjutkan dengan raja G7 menjaga kuda dan putih menteri F3 seperti ini. Nah, biasanya sih yang sering terjadi benteng H8. Kemudian putih akan menyerang dengan B5. Ya sebenarnya ini oke lah, apa ya, bisa dikatakan unggul putih tapi masih rame lah. Ya. Kenapa dibilang malah unggul putih? Karena rajanya tidak dalam posisi aman ya. Seperti ini biasanya ngelanjutin nih. Nah, tapi berani nggak kita buat mainin? Nah, ini hanya Grandmaster dengan wawasan yang akurat ya, yang bisa memainkan variasi kombinasi seperti ini. Hitam lebih pilih kuda pukul gajah D5 dan kemudian putih kuda makan gajah 6, menteri makan gajah, pion makan kuda dan kemudian makan kuda dan G3 dulu dengan tujuan menutup ancaman ini ya. Kemudian hitam menteri H3 baru pukul kuda. Nah, menariknya di sini hitam lebih pilih benteng F5 ya, nggak mau makan dulu. Kalau dihitung pion sih sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kalau satu pion. Tapi kenapa dia diemin lagi nih pionnya? Kalau dimakan gimana tuh? Nah, artinya dia akan benteng A ke petak F8. Nih, ngincer ini lagi. Padahal kan masih bisa dijaga ya mungkin dengan kuda E4. Nah, tapi ini yang bahaya karena ada benteng H5. Nah, jadi ini sangat tricky buat putih. Nah, harusnya gimana? Nah, berarti putih sekarang raja geser dulu. Tujuannya kalau hitam benteng H5, maka kuda F3 aja. Kalau misalkan dia datang untuk makan kudanya, ada jawaban kuda H4. Nah, jadi semua aman terkendali. Nah, jadi di sini pukul dulu menteri E2, benteng A F8, F3, benteng G5 dengan tujuan makan. Dijaga dengan kuda E4. Benteng G6, D4 dulu, kemudian D5, kuda ke petak F2 langkah yang bagus, menteri F5, kuda naik G4, makan, kemudian kuda E5, D3, langkah yang salah oleh Wesley So.
Yang seharusnya di sini ya memang udah unggul putih ya dengan kekuatan kudanya. Ya, di 3 harusnya di sini lebih bagus benteng mundur ya. Percuma juga benteng mundur makan C6 ngancam lagi ya. Jadi kalau benteng mundur makan dia dorong D3 pun tinggal menteri D2 aja. Nah, sini maju makan lagi harus dilakukan ya. Kalau teman-teman lihat kudanya gratis ini kan bisa makan sini dia. Makan C5 makan E5 makan dan kemudian benteng E6 kuda dijaga oleh pion C6 benteng A B1 ya, kemudian benteng FL8 ya, karena kalau makan ada kuda D7 ya, ada fork guys kalau makan sini. Kemudian benteng FL8 kuda D7 hitam menyerah di langkah ke-32. Kenapa menyerah? Ya tinggal masuk aja bentengnya nih, ngunci gajah ini, nggak bisa kesini. Ya kalau misalkan benteng E2 juga nggak bisa, ada kuda petak F6. Tapi yang membingungkan mungkin ketika makan C5 kenapa dia dorong E5 ya? Kenapa nggak ada langkah lain? Susah juga guys. Kalian misalkan C6, nah maka putih akan benteng A B1, bentengnya masuk. Kalau dijaga benteng F7 kena fork kuda E5. Ya semuanya susah. Dan berkat kemenangan ini ya salah satu kemenangan yang krusial di babak awal St. Louis Rapid and Blitz. Alireza menjuarai turnamen ini teman-teman ya, dan dia ditawari oleh pendiri dari St. Louis ya, Rexon Quevel ya, untuk pindah negara ke Amerika. Nah ini nih hasilnya. Alireza 23 poin, Wesley So 20 poin. Nah, menurut kalian Alireza harus pindah ke Amerika nggak nih? Kalau Amerika diisi sama Alireza kuat banget ya. Olimpiade elo ratingnya rata-rata 2.700 semua nih. Gimana kalian ngeliat game tadi? Nah, itu sangat bisa digunakan kalau kalian bermain dengan Italian game ya. Untuk melawan master pun bisa. Nah, jangan lupa bantu video ini berkembang. Dan jangan like, share, komen, dan subscribe. Habis ini kita bahas apa lagi guys?